Selamat sore. Aduh, teristimewa kelas khusus Davin. Hai. Sore. Selamat Private nih. sore. Sekolah minggunya private. Iya, Davin semangat ya. Mungkin teman-teman yang lain masih ada acara atau teman-teman yang lain lagi siap-siap untuk ikut sekolah minggu. Terima kasih sekali Davin udah jempolan karena udah siap lebih dahulu, sudah siap untuk ikut sekolah minggu. Davin sebelumnya kalau di sana sekolah minggunya ikut gimana, Nak? Enggak. Belum pernah ya? Belum. Oke, berarti seneng nggak sih ikut sekolah minggu Miss Mesias, Davin? Senang ya? Oke, sip. Kalau gitu setiap minggu rajin datang ya, Nak ya? Join ya? Oke, hebat sekali. Hai, Shania. Halo, ada Nando dan Tania Kak di situ? Iya, Kak. Sebentar. Ya, oke kalau begitu. Ya, kan kita berharap teman-teman semua udah siap. Ya, tadi apa aja untuk mempersiapkan diri? Yang pertama, jangan lupa untuk doa pribadi. Jadi kalau sudah tahu waktunya mau sekolah minggu, apa yang harus dilakukan? Duduk manis sebentar, menghadap hadirat Tuhan. Kita harus berdoa, minta penyertaan Tuhan sebab kita mau datang ke hadirat Tuhan. Terus jangan lupa Alkitabnya. Wah, Alkitabnya udah bawa ya, Davin ya? Coba diangkat tadi Alkitabnya. Yes, Davin hebat. Davin udah bisa baca? Sudah, good. Oke, Alkitabnya sudah. Terus buat teman-teman yang punya celengan, jangan lupa bawa siapkan celengannya untuk kita mengisi persembahan. Nanti untuk Davin boleh dimasukkan ke dalam amplop saja ya. Oke, kalau semuanya sudah siap untuk beribadah, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Hari ini seluruh pujian kita akan bertemakan tentang ketaatan. Sebab hari ini kita mau belajar tentang ketaatan ya. Nanti Kak Desi akan menjelaskan melalui kisah Raja Saul ya Kak Desi ya. Nah, oke teman-teman, mari kita pujikan. Yang pertama, percaya dan taat. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Ya. Untuk hidup kita sungguh bahagia, kita harus menjadi anak-anak yang percaya dan taat akan Tuhan Yesus. Untuk itu, kita sore hari ini, karena kita semua percaya dan mau taat, kita bersekolah minggu. Kita mencari wajah Tuhan, kita beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam doa. Kita akan berdoa. Allah Bapa yang sungguh sangat baik, kami ucap syukur Tuhan buat di sore hari ini Bapak kami boleh berkumpul kembali Tuhan, kakak-kakak pengasuh beserta adik-adik sekolah minggu Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita Tuhan kami menyambut Engkau Bapa di sore hari ini. Meskipun mungkin Tuhan jumlah kami belum seberapa, tapi Tuhan kerinduan kami tidak mengalahkan jumlah kami. Tuhan kami percaya Bapa Engkau pun Allah juga yang saat ini sedang menjamah setiap teman-teman kami, dimanapun mereka berada dalam keadaan apapun dan dalam kesibukan apapun. Mari Bapa Engkau taruh kerinduan yang dalam sama seperti kami untuk di minggu yang akan datang bersama-sama dengan kami boleh berkumpul kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Kami sudah siap Bapak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Hai Nando dan Tania. Hai.
Oke, yuk kita lanjut ibadah kita. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan menyanyi. Mari adik-adik Ikuti gerakannya ya. kita semua mau bangkit berdiri dan kita pakai gerakan tangannya. Taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Mari semuanya memuji nama Tuhan. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Mari kita belajar taat. Ayo. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, 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 taat. Mari sama-sama. Semua bilang. Taat. Yeay, semua mau jadi anak yang taat? Yes, tadi kata taatnya apa? Dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Dengar-dengaran sama mama papa. Kanita percaya semua sudah jadi anak yang taat, anak yang manis, ya, anak yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kanita mau lihat lagi sebelum kita masuk ke pujian selanjutnya, senyumnya dulu dong. Senyum yang sudah siap jadi anak taat. Yes. Nah, itu senyumnya Nando tuh Kanita tunggu tuh dari tadi cemberut. Semangat ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang sudah mempersiapkan celengannya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari disiapkan persembahannya. Boleh dimasukkan ke dalam celengan. Untuk Davin boleh disiapkan persembahannya di dalam mungkin amplop ya. Nanti boleh dititipkan ke Mama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pujian, kita akan mau games terlebih dahulu. Ya, meskipun teman-teman jumlahnya nggak banyak, nggak apa-apa ya. Tadi kita mau lihat dulu suaranya, boleh di-unmute. Hai, semangat. Semangat. Coba kalau Laskar Allah jawabannya apa? Siap, gitu ya. Kanita ulang lagi. 1, 2, 3. Laskar Allah. Siap. Iya. Nah, gamesnya kita kali ini judulnya adalah Ayo Tangkap Hewannya. Nah, karena kita jumlahnya tidak banyak, gamesnya akan menjadi games individual. Tadinya kita maunya gamesnya kelompok, tapi karena ini jumlahnya nggak banyak, masing-masing menebak sendiri ya. Jadi permainannya seperti ini. Kanita akan menyebutkan nama-nama benda yang di dalamnya nanti Kanita sisipkan nama hewan. Nah, setiap kali teman-teman mendengar ada nama hewan, yang teman-teman lakukan harus tangkap. Gitu.
Contoh ya, Kanita bilang nih nanti. Kursi, lampu, cicak. Nah, kalau ada bunyi kata hewannya, teman-teman bilang tangkap. Ya, mikrofonnya boleh dinyalakan aja semuanya. Nando sama Tania, paham maksudnya Kanita? Paham permainannya ya. Oke, kalau gitu semuanya. Hai, Samuel. Wah, senang sekali Samuel sudah hadir. Oke, Samuel jadi sudah tahu ya. Kak Nita ulang ya instruksinya ya. Kalau misalkan Kak Nita sebut kata hewan, apa yang harus teman-teman lakukan? Tangkap. Iya, bersama-sama ya. Bersama-sama nanti kata hewan, teman-teman tangkap ya. Kak Nita mulai contoh lagi ya. Yuk, mikrofonnya dinyalakan aja, nggak apa-apa. Semuanya biar seru ya. Kursi, lampu, meja, semut. Tangkap. Ya, tangkap. Gitu ya, harus cepat-cepat ya. Oke, ini menguji konsentrasi teman-teman ya. Sekali lagi, kita masuk ke gamenya. Teman-teman sudah siap? Ya. Oke. Siap. Kas, rumah, gunung, pelangi, kuda, Tangkap. good. Berarti masih bagus konsentrasinya. Davin tadi kelewatan. Ayo, konsentrasi. Kita ulang lagi ya. Sepeda, motor, mobil, apel, cicak, gunung. Hey, good. Oke. Ya. Lagi ya. Masih konsentrasi. Sisir, TV, kaca, lemari, hari, rumah, kuda. Oke, good. Sekali lagi terakhir. Kipas, jendela, pintu, kulkas, singa. Yang terakhir tadi. Ulangi Kak, ulangi. Apa nih? Oke, yang terakhir kita ulang ya. Kulkas tadi Nando kulkas. Boleh bawa pulang ya, Ndo? Nando, dengarlah dulu. Oke, kita dengar lagi ya. Siap, konsentrasi. Kompor, garam, gula, kipas, cahaya, cicak. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Teman-teman hebat, konsentrasi udah siap untuk beribadah. Tadi persembahannya sudah siap. Kita akan menyanyi satu lagi pujian sebelum kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk doanya nanti Kak Nita minta tolong Kak Shenia ya. Oke. Kita pujikan lagu tentang taat. Menyenangkan
wajah Tuhan tersenyum buat adik-adik semuanya. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan pelayanan firman yang akan dipimpin oleh Kak Sinia. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Pada sore hari ini kami boleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi gereja-Mu, terutama di Genis Jemaat Mesia Surabaya Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak bisa menjadi pedoman bagi adik-adik dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kau berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya hanya kuasa Roh-Mu yang melingkupi, menaungi kami semua Tuhan. Inilah doa kami yang hanya kami alaskan dalam nama satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kades ya. Ya, ini ada berapa nih totalnya? Berapa juta ya? Kita berhitung mulai dari yang ada di ini aja, lihat di partisipan aja. Mulai dari Kak Nita ya berarti ya, kalau di partisipan ini. Ya, Kak Desi mau dengar suaranya sendiri-sendiri dulu. Kan tadi kan keroyokan ya. Sekarang kalau Laskar Allah sendiri-sendiri. Mulai dari Kak Nita dulu. Laskar Allah. Siap. Sip. Lalu di partisipan ini ada Davin. Laskar Allah. Siap. Sip. Lalu ada Samuel. Laskar Allah. Siap. Lalu di sini ada kelanjutannya Kak Tania. Laskar Allah. Siap. Laskar Allah. Siap. Enak ya lagi santai gitu. Siap gitu. Ada Kak Sheni. Laskar Allah. Siap. Ada Kak Vina. Laskar Allah. Oke, terakhir semuanya. Laskar Allah. Siap. Yes. Terima kasih atas semangatnya. Nah, jangan patah semangat ya, biarpun kita berjuta-juta, tapi harus tetap semangat. Oke, Kak Desi mau share screen dulu untuk renungan di sore hari ini. Minggu lalu apa ya? Ayo coba dulu sebelum Kak Desi share screen. Minggu lalu tentang apa ya? Apa-apa, Davin? Paulus. Yang lain? Saul jadi raja. Oh, Saul jadi raja. Samuel? Minggu lalu ada Samuel? Oh, diem aja. Oke. Ya, minggu lalu adalah Saul jadi raja. Sekarang mau episode berikutnya gitu ya. Kayak contoh film itu ada episode berikutnya. Ini adalah episode berikutnya dari cerita Saul. Ya, yang lalu adalah Saul menjadi raja. Sekarang episode berikutnya, cerita berikutnya adalah ini kisahnya Saul sudah menjadi raja nih. Bagaimana kepemimpinan Saul? Dia memimpin di bangsa apa ya? Saul memimpin di bangsa apa? Apa ya? Kemarin Saul memimpin Israel. Oh yes, good. Israel. Ya, oke. Masih ingat ya? Jangan lupa dong, baru minggu lalu. Oke. Saul yang kemarin Saul menjadi raja. Yang saat ini adalah pelanggaran Saul. Nah, setelah Saul jadi raja, itu bagaimana ya dia memimpin bangsa Israel itu? Oke. Sekarang silakan yang sudah siapkan Alkitabnya di dalam renungan hari ini.
terambil dari 1 Samuel 10 ayat 8. Lalu yang satunya adalah 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Kita baca di sini karena ada beberapa. Lalu bacanya 3 ya. 3 ayat. Dimulai dari Kak Desi 3 ayat di pasal 10 ayat 8. Lalu yang berikutnya adalah Kak Nita 3 ayat 1, 2, 3. Bisa minta bantuannya Kak Nita? 1 Tulis. Samuel berapa, Kak? Oh ya, diulang, saya tulis di chat ya, Kak ya? Ya, boleh. Oke, Kak, ulang, Kak. 1 Samuel 10 ayat, yang ayat 8-nya itu Kak Desi, lalu ditambah ayat 1 dan 2. Ayat 1, 2 itu 13 ya, Kak ya? 1 sampai 13 ya. Oke. Lalu yang berikutnya 3 ayat lagi, itu Kak Nita, sesuai dengan partisipan aja. Ya. Davin sudah bisa bacakan ya? Nanti Sudah. bantuin baca di ayat berikutnya berarti. 3 ayat ya, Kak? Ya, benar. 3 ayat. Berarti 6, 7, 8 ya. Davin ya. Davin ayat 6 sampai 8 ya. Oke. 1 Samuel 13 ayat 6 sampai 8. Terus Kak, siapa lagi? Selanjutnya di situ ada Nando dulu. Nando berarti 8, 9, 10, 11 ya. Ya. Lalu Kak Tania 12, 13, 14 sudah nih. Oke. 9 itu udah. Bisa dilihat di chat ya. Untuk urutannya. Oke. Ada Sudah? Angel barusan masuk ini. Oke. Enggak apa-apa. Kita mulai. Ayat yang 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Di ayat yang ke-1, Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea, Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Ayat ketiga. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Davin. Ketika dilihat
orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua Kelub. Bukit batu hilang, batu dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang Aruna Sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya. Dengan gemetar ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan. Samuel tetap ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Oke, lanjut. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata bahwa lah kepadamu korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban kebakaran, tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau buat? Jawab Saul, karena melihat kayak rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan padahal orang Filisti telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu akan memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Oke, terima kasih teman-teman sudah membantu baca firman Tuhan di sore hari ini. Terus sebelumnya kita dengarkan, ya kita lihat video dulu. Setelah Saul menjadi raja atas orang Israel, Saul memimpin pertempuran orang Israel melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin terkenal sangat amat kuat. Ia memilih 3.000 orang tentara dan sebagian dikirimkannya ke Gibea Benyamin bersama-sama dengan Yonatan. Di sana,
bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Mereka bersorak-sorai dengan gembira. Rakyat mengeluk-elukan Raja Saul karena mereka berhasil menang pertempuran melawan bangsa Filistin. Setelah bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa Filistin menjadi sangat amat marah. Mereka sangat membenci bangsa Israel. Akhirnya, mereka mengikuti bangsa Israel, mengikuti Raja Saul ke Gilgal. Raja Saul mendengar bahwa bangsa Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Mereka menyiapkan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan sebanyak pasir di tepi laut. Raja Saul menjadi sangat amat takut. Ia panik. Ia takut bangsa Filistin dapat mengalahkan mereka. Saul ingat bahwa Samuel mengatakan bahwa ia harus menunggu Samuel selama 7 hari sebelum akhirnya mereka bersama-sama mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelahnya, ia akan memberitahukan apa yang harus dilakukan. Namun Saul takut dan panik, sehingga ia mulai memberikan korban bakaran sendirian. Ia meminta pengasihanan Tuhan tanpa menunggu kehadiran Samuel. Tiba-tiba Samuel datang dan melihat apa yang dilakukan Raja Saul. Ia marah karena Saul tidak taat terhadap perintah Allah. Saul lebih mementingkan memberikan korban bakaran dan persembahan, namun tidak melakukan perintah yang diberikan kepadanya. Samuel berkata kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Raja Saul menyesal karena ia tidak menaati perintah Allah. Ia memohon ampun. Namun, karena perbuatannya, Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena Raja Saul tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kepemimpinan Raja Saul sebentar lagi akan berakhir. Nah, itu tadi adalah cuplikan dari kisahnya Saul pada saat dia memimpin bangsa Israel. Perintahnya Tuhan kepada Saul, bagaimana perintahnya? Melalui Samuel, Saul itu disuruh nunggu berapa hari ya? 7. Pintar, 7 David ya. 7 hari, disuruh nunggu aja 7 hari untuk datang Samuel itu datang untuk menghampiri Saul. Tapi karena bangsa Filistin itu sudah mulai menyerang di Israel, akhirnya awalnya menang nih, si bangsa Israelnya menang. Tapi lama-kelamaan banyak sekali bangsa Filistin itu prajuritnya datang lagi. Dan ternyata menang atau kalah bangsa Israel dengan bangsa Filistin? Nando, bangsa Israel menang atau kalah? Menang atau kalah? Menang, Jokowi menang. Pertamanya menang nih bangsa Israel.
Iya, setelah itu bangsa Filistin itu mendatangkan prajurit lagi yang begitu banyak dan akhirnya kalah. Bangsa Israel kalah dan kebingungan. Bangsa Israel semuanya rakyatnya pada lari semuanya. Lari sembunyi supaya bangsa Filistin itu tidak tahu melihat mana ya bangsa Israel. Dan semuanya sembunyi. Dan disitulah akhirnya Saul kebingungan. Dia tidak mendengarkan perintahnya. Tadi siapa? Samuel. Iya, tidak mendengarkan Samuel. Oke, sekarang kita ke slide-nya ini dulu. Di sini ada 3 gambar nih. Tidak, 3 tokoh. Di negara ini ada Indonesia, ada Inggris, ada Israel. Di Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Oke, siapa namanya, Davin? Presiden. Oke, Pak Jokowi ya. Nggak salah sebut ya, jangan salah sebut Pak Jokowi. Nah, lalu di negara Inggris itu dipimpin oleh Ratu. Siapa namanya? Tahu nggak? Ratu siapa? Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth. Namanya Ratu Elizabeth. Ya, di Inggris dipimpin oleh Ratu. Namanya Ratu Elizabeth. Di Israel dipimpin oleh Raja. Namanya siapa tadi rajanya? Saul, pintar. Jadi di Indonesia itu yang mimpin itu presiden, yang Inggris itu dipimpin oleh Ratu, di Israel dipimpin oleh seorang raja. Oke, mari kita coba tebak. Apa sih tugas dari seorang raja itu? Gimana coba? Raja, ratu itu memiliki tugas loh untuk memimpin bangsanya. Itu tugasnya apa ya? Coba tebak. Apa tugasnya? Rakyatnya. Memimpin rakyatnya. Terus? Mengatur pemerintahan. Iya benar, mengatur pemerintahan di dalamnya. Terus apa lagi? Selain memimpin, mengatur, dia juga harus apa? Melindungi. Dia juga harus memberikan contoh yang baik untuk bangsanya. Nggak mungkin kali ya pemimpin memberikan contoh yang nggak baik. Pasti akan rakyatnya itu akan ngikutin nggak baik juga. Jadi seorang pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik pada rakyatnya. Nah, itu sama. Raja itu harus memimpin rakyatnya dengan baik, melindungi rakyatnya, memberikan contoh, memberikan teladan. Semuanya hal yang baik itu harus diperlihatkan oleh seorang raja. Di situ tadi kan ya, setelah Kak Desi cerita bahwa bangsa Israel itu diserang oleh bangsa Filistin, dan awalnya menang, setelah itu karena bangsa Filistin memberikan lagi prajuritnya, mengirimkan lebih banyak lagi, dan akhirnya bangsa Israel itu kalah. Ketakutan, Saul ketakutan, rakyatnya pun juga takut, lalu berserakan kemana-mana dan sembunyi supaya bangsa Filistin tidak bisa menemukan bangsa Israel. Di ketakutan itulah Saul melakukan apa? Melakukan apa? Di saat dia takut dengan kondisi bangsanya udah kemana-mana, Persabaran ke rumah. ya, itu akhirnya dia melakukan bakaran. Dia melakukan bakaran supaya dia memohon pada Tuhan supaya dia dilindungi. Tetapi perbuatannya itu benar atau salah ya? Salah. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah, Davin? Kenapa salah? Ditunggu 7 hari. Iya, benar. Ditunggu 7 hari. Harusnya kan Saul mendengarkan ya perintahnya Samuel harus 7 hari. Ditunggu 7 hari. Ternyata dia tidak mendengarkan perintah Samuel. Dia tidak mendengarkan perintahnya sesuai dengan aturan bahwa Allah memerintahkan 7 hari itu tunggu aja 7 hari.
Nah, ternyata si Saul tidak mendengarkan. Dan dimarahin nggak sama Samuel? Karena Saul dimarahin. Sama dengan teman-teman semua. Contoh, kalau di rumah teman-teman itu nggak taat sama perintah orang tua. Contoh, Davin disuruh mama, Davin ayo bantuin mama bersihkan di luar. Terus Davin nggak mendengarkan. Itu salah nggak? Salah. Iya benar salah, karena itu nggak taat sesuai dengan nasihat orang tua, perintah orang tua. Jadi seperti itulah, kalau kita nggak taat, ya berarti ada konsekuensinya, ada resikonya yang ditanggung. Bahwa seperti Saul nggak taat sama perintahnya Allah. Jadi akhirnya dia harus meninggalkan bangsa Israel. Dia tidak jadi raja lagi. Oke, seorang raja harus apa tadi? Dapat memberi contoh yang baik terhadap rakyat-rakyatnya. Dan dia pun juga harus taat terhadap perintah Tuhan. Kita pun juga sama, di rumah, dimanapun kita berada. Jadi kita pun juga harus taat. Nggak harus seperti cerita aja, harus taat. Raja harus memberikan suatu contoh yang baik. Kita pun di rumah, dimanapun, ya juga harus memberikan contoh yang baik kepada teman, kepada saudara, orang tua, apalagi. Jadi kita harus taat. Nah, siapakah yang akan menggantikan Saul untuk menjadi raja di Israel? Ya, kita tunggu cerita berikutnya di minggu depan. Siapa ya yang jadi rajanya Israel untuk menggantikan Saul? Oke. Nah, itu tadi ceritanya mengenai Saul yang tidak taat sama perintah Tuhan. Dan kita harus nggak boleh seperti Saul yang nggak taat. Dan kita harus taat sama perintah Tuhan dan perintah orang tua. Oke, aktivitasnya ini Kak Desi jadikan satu, yaitu nanti Kak Desi akan kirimkan ini di grup, dan kalian bisa tuliskan di bagian sini ya. Lalu, perbuatan apa yang membuat kalian itu taat sama perintah orang tua? Contoh yang tadi udah Kak Desi ceritakan, Davin disuruh mama, jadi Davin mau ngikutin, melakukan perintah mama, disuruh bersih di depan. Nah, nanti ada perintah apa lagi? Jadi perbuatan apa yang kamu bisa taat kepada orang tua? Silakan ditulis di sini ya. Nanti Kak Desi akan kirim di grup. Oke, ada yang ditanyakan untuk aktivitasnya? Sudah jelaskah atau ada yang belum paham? Jelas? Jelas. Oke, nanti Kak Desi kirim. Silakan ditulis perbuatan apa saja untuk mencontohkan bahwa saya ini taat kepada orang tua. Oke, kita akhiri. Tuhan Yesus memberkati. Ditunggu cerita berikutnya. Siapa yang akan menceritakan bahwa bangsa Israel akan dipimpin oleh siapa untuk pengganti Saul. Oke, Kak Desi ke Kak Nita lagi. Terima kasih Kak Desi buat firman yang sudah dibawakan. Nah, teman-teman semuanya belajar apa kita hari ini tentang sebuah ketaatan. Bahwa menjadi anak yang taat itu sangat penting, teman-teman ya. Ingat bahwa Tuhan Yesus itu mau kita jadi anak yang dengar-dengaran ya. Mau selalu untuk menuruti apa yang Tuhan sampaikan. Nah, biasanya Tuhan sampaikan tuh melalui siapa? Melalui mama, melalui papa, gitu ya, melalui kakak-kakak, gitu teman-teman. Teman-teman sudah siap untuk menjadi anak yang taat? Coba angkat tangan siapa yang mau jadi anak yang taat? Coba, kan kita mau lihat dulu nih. Yeay, oke, puji Tuhan. Nah, kita percaya kita semua akan menjadi anak yang taat. Untuk ya. Kalau diomongin udah gue jawab ya. Doa penutupnya dibawakan oleh Kak Tania ya, sesuai dengan jadwalnya. Ya. Kita akan pujikan pujian mengenai ketaatan, bahwa ketaatan itu sangat berharga seperti permata.
Teman-teman, mari kita doa penutup. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan lancar tanpa suatu apapun. Pertemukanlah kami Sabtu depan untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua dan kakak-kakak yang sudah melayani. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Tania. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hari ini sudah hadir. Sekali lagi Kanita mau lihat dulu semangatnya. Laskar. Siap. Iya. Terima kasih. Ya. Teman, boleh terus menjadi anak-anak yang taat ya. Karena itu kita ketemu lagi minggu depan. Foto lagi Kak, udah ini banyak. Foto lagi Kak. Halo Angel William. Ya Kak. Ya Kak. Iya Kak, gayanya apa Kak taat Kak? Yang tadi ya Kak ya? TAAT itu ya? Mau Kak Desi sebelah kiri T. Kak Desi T, Kak Nita A, Davin A. Davin A. Iya. Kak Vina T lagi. Ya. Samuel T lagi. Oh, gini aja Sam, gampang Sam. Ya. Ya Nando A dan Angel T sama William ya. Will, maju yuk, Will. Maju. Ya, oke siap. Oke, 1, 2, 3.